Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan di perkuliahan. Pertemuan keempat adalah terkait dengan itu ada kekeliruan pengetikan ya, terkait dengan nikah dengan calon mempelai. Ada yang kurang, calon mempelai yang pria atau wanita yang kena HIV, atau juga kalau di dalam kitab fikih itu adalah ketika orang menikah. Nah, setelah menikah ternyata di antara kedua pasangan ini terkena penyakit ya. Ada namanya al-uyub, cacat ya. Cacat secara fisik ya. Misalnya pihak suami terkena HIV ya. Kalau di dalam kitab-kitab fikih yang lama itu disebutkan dengan namanya al-uyub ya. Cacat misalnya anin ya, impoten, kemudian penyakit-penyakit yang bersifat fisik ya. Kemudian ada yang namanya al-amrod ya, al-amrod, al-uyub, penyakit ya, yang bersifat fisik. Ada lagi yang hal-hal yang terkait dengan al-i'sar, ketidakmampuan daripada seorang suami untuk memberikan nafkah ya. Al-isar bin nafkah ya. Al-isaru bin nafkah. Ketidakmampuan untuk memberikan nafkah, terpuruk dengan persoalan ekonomi ya. Itu juga perlu kita lakukan kajian, karena ternyata banyak di dalam faktor-faktor perceraian di dalam pengadilan agama itu, di kantor pengadilan agama, di lembaga peradilan agama itu adalah salah satu kasus yang terbesar, adalah salah satunya adalah persoalan ekonomi ya, al-isar bin nafkah, ketidakmampuan seorang suami untuk memberikan nafkah ya. Kalau kembali kepada hadis ya, nanti kita lihat di dalam kajian-kajian pendapat fuqaha. Kalau kembali pada hadis yang terkait dengan persoalan perintah untuk nikah, dia masyarul sabab manis atau amikum alba'ata falitazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lastifa alaihi saum fa innahu wijahun. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian semuanya alba'ah. Ulama hadis dalam memberikan makna ini adalah ada dua makna. Jadi alba'ah itu adalah kemampuan secara biologis, dan yang kedua adalah kemampuan secara ekonomi ya. Al-ba'ah dengan al-ba'ah ya, itu punya makna yang berbeda. Nah, terkait dengan munculnya beberapa persoalan yang terkait dengan perkawinan di dalam perjalanan daripada rumah tangga ya, ada hal-hal yang terkait dengan tadi itu karena uyub ya. Karena ketika orang menikah itu kan tidak tahu di antara pasangan kedua belah pihak apa yang ada di dalam dirinya ya. Ternyata di dalam perjalanannya ya, salah satu di antara pasangan itu adalah kena al-amrod atau penyakit ya, atau uyub ya. Di dalam yang kedua adalah juga terkait dengan persoalan perceraian bagi pegawai negeri sipil ASN ya, aparatur negara. Itu diatur di dalam PP nomor 10 tahun 1983 yang mengatur tentang izin pernikahan dan perceraian bagi PNS ya. Kita lihat dari segi perspektif fikih dulu ya. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh At-Tafriq baina az-zawjaini bi hukmil qadhi. Jadi perceraian karena putusan daripada hakim ya.
Yang kedua ada qadaya fikih tibiyah mu'asirah. Jadi beberapa problem yang menyangkut kedokteran ya, medis ya, kontemporer ya. Ini termasuk membicarakan tentang persoalan orang yang terkena HIV ya. Dalam kitab ini disebutkan al-madai fi tafriqil uyub wal amrad. Jadi beberapa pendapat aliran-aliran ulama fikih ya terkait dengan perceraian yang dia sebabkan karena aib ya. Misalnya istrinya, suaminya impoten, istrinya misalnya di dalam fikih itu adalah rotak ya. Kemaluannya ada yang kena ada tulangnya atau apa ya, atau buntu daging, buntu balung ya, kalau dulu itu di dalam kitab fikih seperti itu terjadi. Wal amrod ya, dan terkena misalnya penyakit misalnya kena stres ya, kena stres ya, akibat tekanan ekonomi misalnya istrinya stres ya, atau juga misalnya kena stroke misalnya, bagaimana itu ya, atau suaminya impoten ya. Ini kan hal-hal yang terjadi sebelum pernikahan ya, tidak diketahui, tapi setelah dalam perjalanannya ternyata hal itu muncul ya. Oleh karena itu disebutkan wayum kinu taksimul madzhab fi tafriq ila salasit madzhab ya. Nah, dalam hal ini ada 3 madhab ya terkait dengan adanya pemisahan atau perceraian di dalam kait dengan nyangkut persoalan aib ya dan penyakit ya. Pertama adalah madhab ad-dhahiri. Ad-dhahiri adalah madhab yang dikomandani oleh Imam Dawud ad-Dhahiri bin Hazm, bahwa kalau terjadi itu il adami tafdil lil ujub wal amrad illa idza staratu ahadu zain khulu wa zawj asani min aibin. Jadi disebutkan tidak perlu dipisah ya ketika ada aib atau penyakit ya, kecuali kalau memang ada perjanjian sebelumnya bahwa di antara kedua kepala pasangan itu tidak terkena penyakit yang ada ya. Kemudian pada mazhab yang kedua disebutkan wa'atu al-hanafiyah haqqo talabi tafriq li zaujati ya. Jadi kalau bagi mazhab Hanafi memberikan hak untuk mengajukan cerai bagi seorang istri ketika muncul berbagai macam aib ya, penyakit yang terada pada pihak suami. Amma zauju faqalu ma yakfihi ma fi yadi min milki ismatin nikah. Nah, kalau seorang suami ya, ulama mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa semua itu adalah kewenangan ada di tangan daripada pihak suami ya. Karena dia yang mempunyai otoritas untuk memberikan ismah, perlindungan terhadap lembaga perkawinan. Wala haqqalahu fi talabi tafri minal qadi ya. Dan tidak hak baginya untuk menuntut adanya perceraian dari pihak hakim ya. Fa idza wajada bi zawjati aiban, apabila menemukan istrinya itu ada penyakit ya, misalnya stroke, darah tinggi misalnya, kemudian tidak bisa melahirkan, berikan keturunan sesuai di dalam PP itu ya, nomor 9 tahun 75 ya, sebagai tidak lanjut dari Undang-Undang Dasar 74. Di sana alasan-alasan orang mengajukan perceraian ya, salah satu diantaranya adalah suami itu istri tidak bisa memberikan keturunan ya. Tentunya nanti melalui sebuah pemeriksaan secara medis ya, dan semuanya adalah menjadi kewenangan dari pihak suami untuk mengajukan gugatan cerai ya. Maka di sini mengatakan kama ikhtala fi waqtil ladzi yu'ta fi az-zawj al-haq bi talabi tafriq ya, diberi tenggang waktu ya. Hal-hal yang memungkinkan untuk mengajukan cerai ya, dan itu semuanya adalah bergantung kepada suami. Falaisa lahu ayyutalika insa aw yumsika. Jadi kewenangan ada, hakim tidak punya kewenangan otoritas. Kalau memang suami itu memang faida wajada bi zawji aiban falaisa lahu illa ayyutalika insa aw yumsika. Jadi ingin dipertahankan atau tidak adalah kewenangan bagi pihak suami. Al-madhabus tsalis
ya adalah madzhab yang ketiga. Jumhur ulama mengatakan wa dzaba jumhur fuqaha ila ita'i kullin minaz zawjaini al-haqqu fi talabi tafriq idza wajja bi saqi aiban aw maradan, ya. Jadi jumhur ulama mengatakan memberikan hak kepada masing-masing pasangan suami istri itu al-haqqu fi talabi tafriq. Ini adalah sangat demokrasi, ya. Jadi kalau memang rumah tangga bisa dipertahankan, ya karena ada salah satu yang ada aib tadi itu atau penyakit, ya memberikan hak kepada masing-masing pihak suami atau istri al-haqqo untuk menentukan hak fi talabi tafriq dalam menuntut ada perceraian idza wajata bi saqib aiban aw maradon, apabila ditemukan di masing-masing pasangan aib, penyakit, cacat, aw maradon atau penyakit, ya. Ya. Artinya di dalam perjalanannya muncul sesuatu yang di luar prediksi, ya. Waqtalaf wa ini ikhtalafu fi tidadi wa hasil uyub wal amrad alladhi yahaqqu li ahdi zawjain talabu tafriqniha. Tetapi cuman mereka beda pendapat tentang seberapa sih, ya, batasan-batasan aib atau penyakit atau aib, cacat tadi itu yang memberikan hak kepada di antara pasangan suami istri untuk menuntut adanya perceraian. Itu adalah yang menjadikan perdebatan. Di antaranya adalah itu. Kenapa terjadi perbedaan pendapat itu? Disebutkan bahwa wasabab ikhtilafi bainal mujizin li tafriq wal man'in. Ada sebab perbedaan di antara para fuqaha antara yang membolehkan dan yang menolak. Tadi itu ada dua hal. Pertama adalah al-ikhtilafu fi qauli sahabah hal wa hujjatun amla. Perbedaan tentang dasar hukum, karena dasarnya adalah qaulus sahabah, pendapat para sahabat, apakah itu menjadi hujjah atau tidak. Yang kedua adalah qiyasun nikah alal bai', dikiaskan hukum nikah itu dengan hukum berjual beli. Karena apa? Karena nikah itu adalah masuk di dalam rumpun bab muamalah, dalam rumpun bab muamalah. Penjelasan berikutnya adalah wa idza sahhan nikah idza dhahriya afala yajuzu fasuhu sawaun kana al-aibu mawjudan qabla al-aqdi wa ba'dal wa dukhuli am hadatsa ba'da al-aqdi wa qabla dukhuli ba'dahuma. Dalam hal ini ulama ahlu dhahir, ulama dhahiri, Ibnu Hazm, ulama yang berafiliasi kepada Ibnu Hazm mengatakan tidak boleh memfasah, membatalkan atau merusak daripada perkawinannya. Baik aib cacat itu, aib itu adalah ada sebelum akad nikah atau juga setelah duhul, atau aib itu terjadi setelah akad, ya, atau sebelum duhul di antara keduanya. Wala yufarriq adh-dhahir baina wujudil abi bizauji abi zauja. Ulama al-dhahir juga tidak membedakan antara adanya aib itu yang menimpa pada suami ataupun ya istri. Fala yajuzu liqadi ala wali ghairi ay fariq baina zawji sa'ata nikahima. Seorang hakim tidak boleh, ya, seorang hakim dan atau wala li ghairi dan bagi selain hakim tidak boleh memisahkan, menceraikan di antara suami istri yang sah akad nikah keduanya. Bal takun alim ismah jadi zawj. Ya, semua kewenangan itu adalah ada di tangan pihak suami, ya. Biar di zawj la yam li ghairuhu. Fa insya talaqa wa insya amsaka. Jadi kalau suami adalah menghendaki ya silakan, kalau tidak ya diteruskan daripada perkawinannya. Bahkan di dalam kitab Al-Mahal disebutkan wa man tazawwaj imratan falam yatin ala watiha sawun kana watiha marratan aw mararon aw lam yata'a faqat fala yazul hakim walil ghairi ay fariqu bainahum aslan wala yajil lahu ajalan, ya. Wa hiya imratu insya talaqa wa insya amsaka. Di sini katakan apabila seorang menikah seorang perempuan dan dia tidak mampu untuk melakukan hubungan dengan istrinya baik sekali aja atau berulang-ulang, maka tidak, bagi seorang hakim tidak boleh menceraikan di antara keduanya sama sekali, ya. Wala yu'ajjilahu ajlan, dan tidak memberikan tenggang waktu. Wa hiya imratuhu insya talaqa wa insya amsaka. Jadi kalau memang itu adalah semuanya bergantung kepada yang bersangkutan, bergantung kepada yang bersangkutan. Wabi maudin akhir, dalam
kitab yang lain disebutkan wala yufsakun nikah ba'da sikati bijudamin hadisin wala bibarosin wala bijunudin kadzalika. Di kitab yang sama di Al-Mahalli disebutkan tidak boleh difasah perkawinannya setelah akad nikahnya sah. Karena apa? Karena judam, ya. Judam itu lepra, ya, yang terjadi, atau bibarosin karena penyakit belang, wala bijunudin dan karena terkena gila, stres, ya. Wala inanatin dan juga karena impoten, wala bada farjin, wala syai'minal uyub, ya. Itu tidak boleh, ya, tidak boleh difasah, ya. Walakin Ibnu Hazm asyad al-inkar at-tafriq bain zawjin aibin faqadina hais qala wa nahnu la namu ayatul liqalanin insya, kecuali kalau memang suami itu adalah impoten, ya insya kalau memang mau oke, disilakan mengajukan gugatan cerai ke lembaga peradilan. Toh kalau memang menginginkan, tentunya semuanya adalah prosedurnya adalah harus melalui sebuah lembaga peradilan, ya. Kemudian ini adalah hal-hal yang terkait dengan al-madhabus tsani, ya, pendapat yang kedua. Wa farqal Hanafiyah fi ta'i haqqi talabil tafriq bin al-qadi al-yub al-amrad baina zawji falam yuzilu zawji arud tabi'il bil aibin fil madhi wa ina anta apa nafaron. Ulama Hanafiyah memisahkan di antara memberikan hak untuk menuntut, ya, perceraian kepada hakim, ya, karena adanya penyakit dan aib cacat tadi itu baina zawj. Falam yuzuli zawji arud aibin bil mar'ah, ya. Maka jadi seorang ulama Hanafiyah tidak membolehkan bagi seorang suami untuk ar-radda bi aibin, nolak, ya, adanya aib bil armarati wa in a'da au nafaron, sekalipun aib tadi itu, cacat tadi itu, ya, menular, ya. Misalnya seperti HIV misalnya, ya. Waqtafu bimilki zaujil ismati nikah fa idza wajal marati aiban insya'allakau insya'allako wa yumsika. Jadi semuanya adalah kuncinya adalah bergantung pada pihak suami, ya. Kalau memang suami menginginkan meneruskan hubungan lembaga perkawinannya, ya silakan. Kalau tidak, tetapi dalam terkaitan persoalan aspek perceraian, ya tentunya harus semuanya diajukan ke lembaga peradilan. Nanti di sana dalam persidangan akan terjadi semacam dialog, ya, argumen-argumen yang disampaikan oleh dari pihak keduanya. Kemudian yang kedua, az-zaujatu laha, memang di dalam kitab fikih itu disebutkan az-zauju yamliku talaqa fala kaza ila talabi tafriq minal qadi. Jadi dalam ini kan doktrin fikih, ya. Jadi hakim tidak punya hak untuk menceraikan, tetapi persoalannya kita terkait dengan administrasi kelembagaan, administrasi negara, ya semuanya harus kembali kepada institusi negara. Ya secara fikih selesai. Tapi persoalan aspek administrasi negara itulah yang harus diselesaikan juga melalui lembaga institusi negara. Atau B, az-zaujatu laha haqqu fi talabi tafriq. Kalau istri mempunyai hak untuk mengajukan cerai, gugatan cerai. Amma zaujatu idza tazawwaj ma'duwan aw aninan wa ma fi ma'nahu falaha talabut tafriq minal qadi wa yujibu ilaiha. Ya. Wah, disebutkan apabila seorang suami anin itu impoten, ya, au fi mana atau penyakit yang lain, ya. Talabut tafriq, ya, berhak menuntut mencerai minal qadi illa annal farqu bainal majbub wal anin, ya. Hanya saja perbedaannya bainal majbub antara seorang suami yang penisnya adalah terpotong wal anin dan impoten, ya. Itu dibedakan, ya. Amal anin, adapun orang yang impoten yu'ajjalu sanatan, ya, maka diberi tenggang waktu sampai masa setahun. Artinya suruh melakukan semacam medis, ya, ke dokter berobat dan segalanya.
Nah, setelah amal majbub, kalau orang memang penisnya adalah potong ya, maka dilakukan secara langsung ya, tidak membutuhkan pada tenggang waktu ya. Itu yang terkait dengan adanya bagaimana kalau aib itu ada pada pihak istri ya. Bagaimana kalau tadi kan dari pihak suami ya, misalnya apa, wajah fi fatil qadir, dan kitab al-qadir disebutkan wa inda Muhammad la khiyaru li zawji bi aibin fil mar'ah wa la khiyaru bi aibin fi minas salah wa jumlah zam. Jadi kalau seorang suami itu karena lepra, gila atau belang ya, pala al-khiyar boleh memilih. Jadi artinya boleh melangsungkan hubungan keluarganya atau hubungan sebagai rumah tangganya, mungkin karena pertimbangan yang sudah punya dan segalanya ya, atau mengajukan seorang istri mengajukan ke lembaga peradilan. Dalam kitab Al-Mabsud As-Sarakhsi ini kitabnya ulama Hanafiyah, wa amal maratu idza wajadat bi zawji aibul junun, apabila seorang wanita menemukan di suaminya ternyata ada aib gila, al-gidam atau lepra, awal baros atau belang, falaysa lan taruddaha bi qali Abi Hanifah wa Yusuf rahimahullah wa ala Muhammad, pada pendapat Imam Muhammad bin Yusuf Asy-Syaibani muridnya Imam Abu Hanifah, walal khiyar ikana ala halin la tutiku al maqamahu, kalau memang istri tidak mampu menahan kondisi seperti itu, lianna ta'adun ali usul haqiyah ya, maka dia berhak untuk menuntut ya. Itu yang terkait dengan kemudian disebutkan walakin jumhur Hanafiyah naqasu bi anna wujudi hadil uyub tatamakkan min al-madhum min istifa'il maqsud nikah. Tapi jumhur ulama Hanafiyah mereka mendiskusikan ketika ada aib ini ya, dimungkinkan perempuan untuk memenuhi daripada maksud daripada pernikahan ya. Liana hadil uyub la tamna al-wata, karena aib ini, cacat ini tidak menghalangi untuk melakukan hubungan sebagai senggama dengan istri, karena belang, lepra dan segalanya tidak menghalangi untuk terkait dengan hubungan sebagai suami istri ya. Wa inna ma tukillu rubbatal mar'i saut ma'ududiha, tapi mungkin ketika suami itu ada cacat ya, belang, lepra, itu membuat tidak kecintaan suami kepada istri itu semakin pudar. Wa tunafiru minhu wa taqrabu usrama, dan bahwa tidak suka ya, mungkin jijik dan segalanya. Wa hadza yasbutul khiyar kama la wajadtahu sayyal khuluq aw maqtal yadain warjilain, misalnya berjual anak ya. Maka kalau ada kondisi seperti ini ya, istri punya hak untuk khiyar ya. Kama la wajadtahu sayyal khuluq, sebagaimana kalau la wajadhu sayyal khuluq, kalau seorang istri menemukan seorang suami sayyal khuluq, akhlaknya perangannya buruk ya, akhlaknya buruk. Kalau di dalam Undang-Undang 174 dan PP 975 disebutkan bahwa kalau seorang suami mabuk ya, penjudi ya, kemudian perilaku yang akhlaknya tidak baik lah, itu juga berhak mengajukan gugatan cerai ya, di samping karena tidak bisa melahirkan anak ya. Kemudian itu yang terkait dengan pendapat yang kedua, aliran mazhab kedua. Mazhab yang ketiga, al-uyub wal amrad allati yasuqu bi annika ba'da sigati da jumhur ulama iman takun mawjud qablati wa dukhuli aw hadisan ba'dhuma. Jadi aib ya dan penyakit yang bisa merusak ya akan lembaga pernikahan ya, akan status daripada hukum perkawinan tadi itu setelah dia sah melaksanakan nikah, menurut jumhur ya bisa dipisahkan bahwa aib atau penyakit itu ada sebelum akad ya, au hadisatan ba'dahuma awid dukhul
atau setelah melakukan hubungan sebagai suami istri, au hadisatan ba'dahuma, atau terjadi setelah kedua-duanya, setelah melaksanakan membina rumah tangga. Artinya munculnya penyakit itu atau aib atau cacat itu adalah setelah berjalannya sebuah kehidupan rumah tangga. Fal maujudatu in qabil anti, ya. Adapun jumhur ulama sepakat apabila adanya penyakit aib, ya, atau penyakit cacat misalnya ada sebelum akad nikah, misalnya orangnya kakinya deglok, ya, pincang misalnya, ya, atau tangannya tidak sempurna, ya, disabilitas misalnya, ya. Itu kan ada sebelum akad nikah, ya. Pokoknya tafaqatu alamina wa syabi wal malik wa zaidi ala raddi biha, ya. Ala raddi, ya, menolak, ya. Wa in talafu fil uyubil ladhi yarudu nabiya, tetapi berbeda pendapat tentang cacat, ya, yang bisa berhak untuk melakukan menolak dengan cacat itu, ya. Nah, kemudian jumhur ulama membagi wasabu kasu awalan aliyub al-majudah qabla al-aqdi wa dukhul amal hadisa ba'da fatihah. Jadi akan dibahas tentang aib yang ada sebelum akad dan setelah dukhul. Nah, oleh karena itu di sini jumhur ulama membagi aib yang ada dalam sebuah perkawinan adalah sebelum akad, ya. Antara adalah aib cacat yang disepakati di antara para ulama atau untuk melakukan perceraian, ya. Juga aib yang ada pada satu madhab, ya. Kemudian aib yang disepakati di antara wal muttafaq alaihi, di antara aib yang disepakati di antara para fuqaha itu ada 3 macam, ya. Uyubun musyarakah, jadi ikut aib atau cacat yang ada pada masing-masing pihak, antara lain junun, gila, judam, lepra, wal baros, belam, ya. Yang kedua adalah uyubun khassa bil mar'ah, uyub yang hanya khusus bagi perempuan, yaitu ar-rotaku. Jadi rotaku itu kemaluannya ada tertutup, ya. Watarot tetap kita free bil aimami, ya, itu adanya rotak, ya. Yang kedua al uyubun khassa bil rajul, uyub yang hanya ada pada pihak laki-laki, ya. Al jubbu, ya, jadi penisnya terpotong, ya. Wal annatu, unnah, ya. Unnah itu adalah impoten, wal khiso, dikebiri, ya. Itu diantaranya. Kemudian aib yang disepakati untuk berhak mengajukan perceraian antara lain adalah uyubun mustarakah, ya. Adalah uyubun mustarakah, aib yang disepakati, ya, dari hampir lebih dari satu madhab. Antaranya adalah al-aditot, ya. Al-aditot ini adalah artinya al-aditot, jadi orang yang, ya, jadi istilahnya sperma itu keluar sebelum terjadinya ereksi, ya, sebelum terjadinya puncak, ya, daripada hubungan seks, ya. Yang kedua uyubun khassa bil mar al-iflu. Jadi al-iflu itu adalah semacam daging yang tumbuh di kemaluan perempuan. Wa bukhrul faraji, jadi bau tidak sedap pada kemaluan perempuan, ya. Atau juga namanya al-ifdo, alladhi soro maslakuha wahidan, ya. Jadi al-ifdo itu adalah buntu balung, ya. Wa baru an wal halbi bil fathi wa aruf al fatka bi anna soro maslakuha, jalannya hanya satu, ya. Kemudian beberapa
air tadi itu khosoh. Kemudian ada lagi al-uyub alatin farada bi tafriq biyama ataupun wahid ya. Jadi air yang bisa menyebabkan orang mengajukan cerai ya. Nah, satu mazhab antaranya adalah uyubun mustarakah. Itu uyub yang dicacat yang ada pada masing-masing ya, bukrul fahmi. Jadi bukrul fahmi itu adalah mulutnya bau ya. Warna sur. Jadi waqarul warqarul roksi, qarul roksi. Jadi ada kepalanya bau tidak nyaman ya. Yang kedua adalah uyubun khas bil mar'a, cacat yang ada pada pihak perempuan istihadah, jadi mengeluarkan darah ya. Penyakit wal qurbu sayyalah fil farad. Jadi luka yang selalu mengeluarkan cairan pada kemaluan perempuan. Itu beberapa aib yang terjadi dalam sebuah lembaga perkawinan ya. Kemudian tadi ada semua tadi sudah dijelaskan ya tentang bagaimana kalau terjadi syurutut tafriq. Jadi syarat-syarat adanya at-tafriq untuk dilakukan perceraian ya. Pertama, alla yakuna Jika dikelapan kasur bisyurut dilati bi masyarat yang tak boleh syarat akona. Jadi ada terjadi berbeda pendapat tentang syarat-syarat yang menjadi dasar bolehnya untuk mengajukan perceraian tadi itu. Di antaranya satu, alla yakuna man lahu khiyarun aliman bi aibil akhar waqtal aqdi qabla tahu. Artinya tidak ada hak khiyar ya bagi orang yang memang tahu ya. Kalau memang sebelum sudah sama-sama tahu ya, tidak ada hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan daripada perkawinannya. Jadi amma idza alima bil aibi faqdama al aqdi fala lahu. Jadi kalau sudah sebenarnya sudah tahu keberadaan masing-masing pasangan ya, beliau tidak ada hak untuk khiyar ya. Wa khalaf al jumbi fradil anin. Berbeda dengan jumhur ulama tentang wanita yang ya al anin, jadi perempuan yang memang tidak mampu untuk tidak ada nafsu untuk melakukan hubungan senggama ya. Amma idza alimat bi innatihi qabla aqdi fala al khiyar. Jadi kalau memang wanita itu tahu bahwa suaminya adalah memang impoten ya, maka dia berhak untuk memilih antara meneruskan rumah tangganya adalah kewenangannya ada pada pihak yang bersangkutan ya. Li'anal illat innata, karena sungguhnya inna itu atau anna ya, impoten itu adalah juga ada pada perempuan ya. Taksulu ma'bratin duna ukhra. Amal jumhur itu diantaranya ya. Kemudian wala sukutu hakul ratin anin illa biqauli raditu bi aninan ya. Dan tidak akan gugur haknya bagi perempuan yang impoten, perempuan yang menemukan suami impoten ya kalau memang sudah menerima, walaupun suaminya gak lanang ya, gak laki-laki betul ya, gak jantan ya, tapi dia ridho, tidak ada masalah, semuanya ada di tangan dia. Kemudian hal-hal yang terkait dengan ketidakmampuan ya, tentang at-tafriq bil isar. Jadi adanya mengajukan at-tafriq dipisahkan ya. Jadi katakanlah cerai karena ketidakmampuan daripada suami untuk memberikan nafkah. Wala khilaf bainal fuqaha bi wujubi nafqati zawja ala zawjiha halatal yasar.
Tidak perbedaan di antara fuqaha ketika tentang wajibnya memberikan nafkah kepada istri bagi suami ketika dalam keadaan mampu, artinya dalam keadaan ekonominya mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Walakin al-khilaf baina fiqh min asar min aqdisawsi. Tetapi yang menjadikan perbedaan pendapat di antara para fuqaha adalah tentang status hukumnya orang yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ya memang ini sesuai dengan data di peradilan agama bahwa hampir di Jember itu hampir sekitar 7.000 ya. 7.000 dalam setahun perceraian itu sebagian besar didominasi oleh persoalan ekonomi, apalagi di masa pandemi ini. Angka perceraian hampir seluruh data di peradilan agama Indonesia cukup meningkat. Ya, akibat PHK, kemudian akibat ya tadi itu ekonomi tidak berjalan, usaha yang tidak berjalan, banyak dirumahkan ya. Wa hal yahkum alayya bil baqa wal iddat tastadinu hatta tamut aw yamut wa la farbaina la ajrin nafqau farbaina ma wa yutalli surah ala Allah tajiduna yaku wasjuda alaha. Apakah perempuan itu suruh menunggu ya, diberi semacam waktu ya, atas tadino dia misalnya menjadi pinjaman ya, hatta tamut au yamut huwa, atau biaya istri sampai meninggal atau sampai tidak meninggal, la yufarraqu bainahuma li ajrin nafaqah ay yufarriqu bainahu bainaha ya, tidak boleh diceraikan di antara keduanya karena faktor-faktor nafkah ya, karena memang kebutuhan perut adalah kebutuhan yang sangat esensial. Nah, dalam hal ini wa hadza ma'inqasam al-fuqaha ila qamsain. Dalam hal ini para fuqaha membagi dua mazhab, dua kelompok. Satu adalah dua bagian. Man utafriq baina az-zawj lisad bin nafqah. Ada kelompok ulama yang melarang untuk melakukan perceraian ya di antara suami istri karena faktor ekonomi, ilisar, karena miskin ya, tidak berdaya untuk berikan nafkah. Yang kedua adalah ajazu tafwil ilisar bin nafaqah. Para ulama ada yang membolehkan untuk dilakukan perceraian ya karena ketidakberdayaan, lilisar karena melarat ya, ketidakmampuan bin nafaqah. Wa ikhtalafu fi ba'di syuruti wal furu'. Tapi para ulama juga berbeda pendapat di dalam beberapa syarat-syarat yang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian tadi karena tidak mampuan memberikan kebutuhan ekonomi. Jadi ini adalah bahasan yang memang menjadi fakta di dalam persidangan di peradilan dan fakta di masyarakat bahwa ekonomi adalah salah satu unsur utama di samping unsur-unsur yang lain dalam stabilnya sebuah keluarga, di keluarga itu bisa eksis ya. Waqtalaf al-fuqaha al-madzhab fi tafdhil isar bin nafaqah. Beberapa pendapat para fuqaha tentang adanya perceraian ya karena iksar, karena ketidakmampuan dalam memberikan nafkah. Waqtalaf al-fuqaha fi tafriq isar bin nafaqati faqala ba'dhum bi adami tafriq ya. Para ulama berbeda pendapat tentang adanya fi tafriq ya, adanya perceraian iksar karena tidak mampu untuk memberikan nafkah ya. Ada yang mengatakan boleh dicerai karena tidak mampu memberikan nafkah, dan boleh dicerai karena apa? Boleh, ada mengatakan tidak boleh dicerai karena tidak mampu memberikan nafkah ya. Waqala akharun, fuqaha yang lain mengatakan boleh diceraikan ya. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa pendapat yang berkembang di antara para fuqaha ya. Al-madzhabul awwal, pendapat yang pertama, dzhabal hanafiyatu wa dhahiriyatu wa ba'du zaidiyah ala adami tafril isar bin nafaqatah. Bapak Ibnu Qayyim fi ma tazawwajat musiran summa asara atazawwajat alimatan bi usratihi. Jadi dalam hal ini pendapat Hanafiyah, ulama Hanafi, ulama Dzahiri, sebagai ulama Zaidiyah ya, juga Ibnu Qayyim yang sependapat dengan pendapat ini mengatakan tidak boleh dilakukan perceraian ya. Karena ketidakmampuan dari ekonomi ya. Contohnya misalnya fima idza tazawwajatu musiran, apabila seorang istri ya menikah dengan suami dulunya kaya tapi summa asaro ya kemudian menjadi miskin, bangkrut misalnya, kolek usahanya, atau satu alimatan bi usrati, atau seorang istri menikah dengan suami tahu bahwa suaminya memang tidak kaya dan dia tahu bahwa dia adalah miskin ya, katakan pas-pasan lah. Itu pendapat beberapa ulama Hanafiyah dan Dzahiriyah juga Ibnu Qayyim ya.
boleh diceraikan ya. Wa idzan anfaqat al-mar'atu ala nafsiha, apabila seorang istri memberikan nafkah kepada dirinya dan juga keluarganya selama masa isar, suami tidak berdaya, suami tidak punya penghasilan, fala tasidu dainan alaihi, maka biaya nafkah rumah tangga itu tidak menjadi hutang bagi seorang suami ya. Kalau memang suami itu rela, istri itu rela dengan keberadaan yang ada. Kemudian yang kedua adalah bal dhahabu ila abadi min hada, bahkan ada ulama yang berpendapat ya ila abadi min hada, kepada pendapat yang lebih jauh. Faqalu idza kana zawju mu'siran, apabila suami itu miskin ya, mu'siran itu miskin, tidak mampu, wa azaza an nafaqati nafsihi, dan dia tidak mampu untuk memberikan biaya untuk diri sendiri, wa murati, dan wa muratu aghniyatun, dan istrinya adalah seorang yang kaya. Ini banyak artis misalnya, orang yang ingin dapatkan cowok suami yang beruntung, artis itu kaya misalnya ya. Wa ya ghaniyatun tukallifu bin nafqati alai, yang mereka adalah kaya dan mampu memberikan biaya hidup untuk memberikan nafkah kepadanya, wala tarju bisai'in min nafaqat alaihi, dan dia tidak menuntut untuk mengembalikan seluruh biaya hidupnya ya, apa yang telah dikeluarkan. Ida aisharoh, apabila suami itu kaya misalnya, nanti menjadi mampu. Apa alasannya? Mereka berargumentasi kepada ayat Al-Qur'an, wa 'alal maudi lahu rizqun wa kiswatun bil ma'ruf la tuqnafsu illa wus'aha la tutarru wa yatum biwaladiha ya. Itu yang di pendapat para ulama. Kemudian pendapat kedua, wadhabal hanafiyatu wasyafi'iyatu wal malikiyah ila idza asara az-zawju bi nafaqati zawjatihi. Jadi ulama mayoritas ini ambil Hanabilah, Syafi'i dan Malikiyah, dan sebagai ulama Zaidiyah untuk dilakukan pemisahan, diceraikan, tafriq, diceraikan. Idza asara az-zawju bi nafaqati zawjatihi, apabila suami tidak mampu memberikan biaya kepada istrinya ya. Bahkan Imam Al-Qayyim mengatakan bahwa Ibnu Qayyim minal halabilah ima idza gharra ar-rajulu, bila seorang laki-laki itu menipu pada istrinya bahwa dia adalah bilanya kaya, tapi setelah nikah ternyata dia kiri ya, itu boleh ya. Itu dilakukan, mengajukan gugatan cerai ya. Waqtalafu bi ba'di syurut, tapi para ulama berbeda pendapat tentang syarat-syarat yang dibolehkannya untuk melakukan gugatan cerai tadi itu. Dalam kitab Muntal Iroda disebut wa ma ta'asara bi nafqatin mu'sirin wa man asara bi nafqatin mu'sirun aw kiswatahu aw ba'bi ba'di aw maskani aw sara la yitu nafaqatan ila yaman duna yaumin khairat duna sayyidiha awaliha. Jadi kalau memang suami itu tidak mampu memberikan nafkah ya berupa pakaian atau tempat tinggal ya, atau dia tidak mampu memberikan nafkah ya, sehari-hari, 2 hari, sehari mampu, sehari tidak ya, khairat ya, maka perempuan diberi hak untuk memilih ya, bukan walinya ya. Baina faskin fauron wa mutarakhiyan, antara mengajukan gugatan fasah ya, mengajukan cerai lah ke pengadilan, baik secara langsung atau secara ditunda, itu adalah kewenangan daripada pihak istri. Wajah timuril mustad, dan dalam kitab Mu'jam disebutkan idza asara zawju biha ay binafqati zawjati, artinya seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya ya, binafaqati zawjati al-mustaqbalati katalah fi malihi, misalnya habis ya hartanya, ada pajir bandang ya, misalnya ada kebangkrutan ya dalam usahanya, misalnya sesuatu, ada PHK misalnya, di PHK, dirumahkan dan segalanya. Katalah fi malihi fa in sabarat biha wa anfaqat ala nafsiha, kalau istri itu sabar dengan kondisi yang terjadi ya,
Kemudian wa anfaqat ala nafsiha, dan dia membiayai seluruh biaya kebutuhan hidupnya. Sorot dainan alaihi. Jadi dalam kitab Mudi Mujad bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan rumah tangga itu adalah menjadi hutang bagi pihak suami. Wa illa kalau memang tidak, ya lam tasbir fala alfas. Kalau memang dia sabar ya tidak ada masalah, menerima dengan kenyanya. Kalau memang tidak mampu, tidak sabar, ya bagaimanapun ya Arijal qaumun 'ala nisa fala alfashu, maka pihak istri adalah boleh mengajukan gugatan fasah ke pengadilan. Kemudian ini dalilnya banyak sekali ini. Kemudian itu adalah beberapa pendapat para fuqaha yang terkait dengan adanya cacat di dalam perjalanan daripada sebuah perkawinan. Tadi sudah disebutkan beberapa pendapat berupa watarjih. Jadi pendapat yang lebih kuat dari semua pendapat yang ada. Wabata anil madai fi tafriq lisar, setelah memaparkan berbagai pendapat tentang adanya bolehnya untuk lakukan perceraian, adanya memisahkan antara suami istri ya karena faktor kemiskinan tadi itu, ketidakmampuan, tidak berdaya untuk memberikan nafkah, dan setelah mendiskusikan berbagai macam madhab pendapat ya, maka dapat disimpulkan ya dari beberapa pendapat itu ya, dengan argumentasi kepada usul syariah dan kaidah-kaidah hukum yang umum ya, dalam dengan tujuan darul mafasid wa jalbul masalih wa dafu ala ad-dararain, menolak adanya bahaya yang lebih yang akan muncul terjadi ya. Imam Asy-Syaukani dari mengajukan salah argumen-argumen yang ada mengatakan bitafriq yuqawwi ba'du ba'd, boleh mengajukan cerai, dipisahkan antara suami istri itu, tapi melalui tadi itu ya, kalau kita kembali pada administrasi negara, institusi negara adalah mengajukannya ke pengadilan, nanti hakim yang akan memberikan putusannya. Wa qad raja'a al-mutakhir al-hanafi al-qawl bi tafriq ala i'tiqadin mimman dhab ila tafriq, itu di antaranya. Karena bagaimanapun bahwa kemiskinan, ketidakmampuan untuk memberikan nafkah itu, bahwa kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan yang daruri ya. Ya, dari orang yang asalnya stabil kemudian menjadi miskin itu kadang-kadang tidak siap secara psikologis, secara mental ya. Nah, dalam hal ini adalah diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai atau mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Syurut tafriq dal qail nabiyya. Jadi syarat-syarat bolehnya untuk dipisahkan antara suami istri itu adalah, bagi orang yang membolehkan, satu adalah ayyakuna tafriq bi hukmin hakim. Ya, bahwa pemisahan antara suami istri adalah berdasarkan putusan hakim. Alasannya beliau faskun mukhtalafun fi ya. Karena itu dikatakan sebagai namanya fasah yang diperdebatkan dari aspek hukumnya. Faktor fil hakim kal faskil inna lil unna, sebagaimana dipisahkan, difasah jadi perceraian karena faktor faktor unna, faktor impoten ya. Wala itafaqul Hanabila wa Syafi'iyah wa Zaidiyah, hampir ini adalah kesepakatan ulama Hanafi, Syafi'i dan Zaidiyah ya. Yang kedua, antatlubal marwa tafriq, bahwa tuntutan daripada cerai itu adalah dari pihak perempuan. Fala yajuzu illa bi talabi tafriq lil anna ya. Bahwa tidak boleh ya perceraian itu kecuali ada tuntutan dari pihak perempuan karena faktor unnah tadi itu. Ya nahu hakun laha, karena itu adalah menjadi hak dari pihak perempuan. Wala itaqal Hanafi wa Syafi'i Malikiyah wa Zaidiyah, dan itu adalah sepakat ulama Hanafi, Malikiyah dan Hanabilah dan Zaidiyah. Yang ketiga, alla takuna alimatan bisa dizauj qabla aqdi aw khini, kecuali kalau memang pihak istri mengetahui bahwa memang posisi suami itu tidak mampu ya sebelum akad ya. Fa in dakhalat alaihi, jadi kalau seorang istri itu adalah nikah, kemudian dia tahu bahwa suaminya memang tidak kaya ya, bukan seorang yang kaya, orang yang mampu, dan dia tahu beradaannya, falaisa la talabu tafriq ya,
maka dia tidak berhak untuk menuntut cerai. Ya, wa ya mu'akhadhu bi ilmiha bi sari. Dan itu adalah menjadi hukuman karena memang dia tahu sudah keberanian, kenapa kok mau. Ya. Itu yang ada di dalam kajian-kajian fikih ya. Wa qala qaum al-Hanafiyah wa Syafi'iyah wa Zaidiyah. Berbeda dengan ulama Al-Malikiyah dan Ibnu Qayyim dan pendapat Imam Ahmad, sebagian besar ulama Hanabilah, Syafi'iyah wa Zaidiyah, bahwa idana hangat mu'siron, apabila seorang istri menikah dengan seorang yang miskin ya, dan dia tahu dengan keberadaannya dan ridho dengan dengan kemiskinannya dan rela untuk diberikan nafkah, adil maqami ma wa masirun sumara tafriqan laha, maka itu adalah menjadi hak dari pihak perempuan. Mungkin tidak sabar, tidak betah ya, itu adalah menjadi kewenangan dari pihak istri. Kemudian terkait dengan pernikahan di antara suami istri yang terkena penyakit ya, al-amrod ya, terutama yang tidak ada di dalam kajian fikih terdahulu adalah al-amrod al-musabbil bil aidar, penyakit HIV ya. Bagaimana kalau hukmu fasih nikah manusia bagi maradil aidar ya. Intinya memfasah nikah orang yang terkena penyakit HIV, karena sekarang banyak sekali data-data itu ya. Bagaimana pendapat para fuqaha terhadap fasah nikah misal uyub ya. Dalam kitab Qadaya Tibbiyah ini disebutkan fadailul fuqaha fi fasih nikah misal bil aid. Jadi pendapat para fuqaha tentang fasahnya perkawinan karena sebab adanya cacat ya. Madhab Dhahiriyah wal Hanafiyah, madhab Dhahiri dan Hanafi mengatakan tidak boleh, ulama tidak membolehkan, ulama Dhahiri memfasah nikah karena adanya salah satu di antara pasangan suami istri itu terkena penyakit ya. Ya. Hatta al-uyubul lati tamna'u hadatsa minal bati, sampai penyakit yang menghalangi dia untuk melakukan hubungan suami istri. Ya, wa yallati nusami bil uyub al-jinsiyah. Itu penyakit-penyakit yang terkait dengan hubungan seks ya, jujur al-fasqa. Bahkan Ibnu Qasim mengatakan waman tazawwa imratan falam yaqdir ala watiha sawon kan wa maratan amarat iraran lam yatoha fala yasul hakim wal baiti ay bari faslan, sama dengan tadi itu sudah dijelaskan. Kalau seorang suami kurang nikah dan suami tidak mampu melakukan hubungan seks ya sekali atau berkali-kali, maka tidak boleh bagi hakim atau yang lain untuk memisahkan di antara keduanya. Walai Allah ayyujallahu aslan ya. Walai ajalahu, terjadilah berikan tengah waktu. Ya wa ya imratu, maka itu adalah bergantung kepada insya Allah wa insya amsaka ya. Ya. Jadi uangnya bergantung kepada suaminya ya. Kemudian yang kedua adalah jumhur ulama wal baghis fi madzhabil a'immati as-salah yajibu anna mutaqim ala tafsir uyub alladhi yufasqu bi sabat hadis zawjin ila sami. Jumhur ulama membagi Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah, tiga mazhab ini membagi aib ya pada tiga macam. Satu, mayaftasu birrijal, jadi cacat yang menimpa pada orang laki-laki ya. Jadi antara lain ya mayaftas berijal, jadi aib cacat yang menimpa laki-laki. Fuqaha al-Hasabiyah wal Hanafi yaksuruna dil amrad ala maradaini. Jadi ulama fikih Syafi'i Hanabilah membatasi penyakit ini ada dua, al-jubu wal inna. Jadi jubu itu artinya penisnya terpotong, wat unnatu lan imatan. Wa yazidu fawal Hanafi ala daini wa al-khasa wal idirad ya. Ulama Malikiyah malah memberikan tambahan yaitu al-khasa, dikebiri ya. Dikebiri ya, asal itu kebiri ya. Kemudian yang kedua adalah aib yang hanya khusus bagi perempuan ya.
Wakot ada Ibnu Kutab ayat ini ya. Antaranya adalah mayam lawan dan sabi sidatil farji. Satu yang mengalami untuk melakukan hubungan senggama karena apa? Sempitnya kemaluan ya. Kemaluan rahim perempuan. Disebut dalam bahasa namanya rotkun ya. Wa kana al-farju masdudan la maslahi takari. Jadi tidak ada jalan untuk penis dimasukkan kepadanya. Oh sama kornan ya. Waktu pertama jangan disalah. Jadi Imam Qutab mengatakan 3 ayat tadi itu dikategorikan sama dengan 1 ya, dianggap 1. Itu diantaranya. Yang ketiga adalah ayat yang bisa memfasah terhadap pernikahan. Itu ada ayat yang ada pada masing-masing pasangan istri ini. Antara lain adalah judam, baros, berjunun, lam, kemudian lepra dan gila ya. Ya. Kemudian bagaimana kalau terkait dengan persoalan HIV tadi itu? Watalfi cuma gifruwa min fasin nikah bisa bimaradil aida. Karena ini adalah masalah baru. Sikap para fuqaha terkait dengan memfasah membatalkan pernikahan karena ada penyakit HIV. Wa tabayyana lana min khalil ardi sabiqi anna wal madaib adh-dhahiri la yusuni ayy yazawji al-mutalab bi nikah idza wajada bi zawji maratan mahma kana namu. Ulama adh-dhahiri mengatakan bahwa pasangan suami tidak boleh nuntut ya untuk memfasah perkawinannya apabila ditemukan dia suaminya penyakit ya apapun ya. Ya. Alasannya apa? Kamu tentu harus tahu inta mana ulaya juzu fasku nikah idza wajada Abdul Zaini ala harun sabani hadal mar al khatib. Tidak boleh ya